Apa yang dilakukan oleh Habel? Habel adalah penjaga binatang korban. Dia bukan seorang gembala. Dia tidak dapat keuntungan dengan jual beli domba atau kambing. Karena pada saat itu manusia belum makan daging. Lalu apa yang dilakukan oleh Habel? Dia adalah penjaga binatang korban. Dan pada saat dia mempersembahkan, dia mencari binatang korban yang terbaik di antara yang terbaik. Itulah yang membuat mezbahnya Habel berkenan di hadapan Tuhan. Kejadian 4 ayat 4 dan Kejadian 4 ayat 5. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kalau kita baca dalam kisah ini ada satu pola yang ditetapkan oleh Tuhan, yaitu pola penyembahan. Dituliskan di situ, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Artinya, dituliskan nama si penyembah, lalu korban persembahannya. Bukan dituliskan korban persembahannya, barulah nama orangnya. Namun di situ ditulis Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Didahului oleh pribadi, kehidupan yang dibangun oleh orang yang membawa korban itu. Ayat 5, tetapi Kain, yaitu nama si pembawa korbannya, dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Di sini mulai kita mengerti perbedaan arti minyak dalam perumpamaan Matius 25 ayat 1 sampai 13 ini. Yaitu perbedaan yang jauh. Bahwa di sini tentang minyak ini berbicara tentang kehidupan. Ini berbicara tentang hati. Ini berbicara tentang pelayanan yang menggunakan hati. Pelayanan yang mengejar perkenanan Tuhan. Pelayanan yang mengejar kesesuaian dengan hati Tuhan. Pelayanan yang muncul dengan sebuah ketulusan. Dan seperti yang berkali-kali Yesus katakan, Bapamu di tempat yang tersembunyi melihat pelayanan kita. Dia memperhatikan hati kita. Tuhan tidak memperhatikan gaya kita, keahlian kita, aksi panggung kita, gaya khotbah kita, kecakapan kita berkhotbah, kecakapan kita memainkan musik, kecakapan kita melayani banyak orang. Tuhan gak lihat itu. Tuhan melihat hati. Kebenaran tentang hati gak pernah berubah dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Ayat ini selalu menuliskan dengan jelas bahwa Tuhan memperhatikan hati kita. Hati kita bagaimana? Cara hati kita melayani bagaimana? Cara hati kita mengerjakan sesuatu untuk Tuhan bagaimana? Supaya ujungnya seperti Kejadian 4 ayat 4. Maka Tuhan mengindahkan nama pembawa korban dan lalu dilanjut dengan korban persembahannya. Itulah pola yang Tuhan tetapkan tentang penyembahan dan tentang persembahan. Tidak pernah dituliskan bahwa maka Tuhan mengindahkan korban persembahannya dan Habel. Hari ini ada banyak orang ingin mengubah pola penyembahan di hadapan Tuhan dengan sepertinya Tuhan akan melihat korbannya, melihat persembahannya, melihat mezbahnya, apa yang ditaruh di mezbahnya, lalu Tuhan barulah melihat si pembawa korbannya. Dengan kata lain, pola itu adalah pola yang sedang diterapkan untuk menyogok Tuhan.
Kelihatannya Tuhan nggak tertarik dengan pola itu pola dunia. Pola yang Tuhan tetapkan adalah si pembawa korban barulah korbannya. Si pembawa korban barulah mezbahnya. Si pembawa korban barulah persembahannya. Kehidupan si pembawa korban, si kehidupan si penyembah, itu poin yang pertama. Barulah korban persembahannya yang menentukan. Karena hidup si penyembah itu berkenan, maka korban yang dibawanya, mezbah yang dibangunnya berkenan di hadapan Tuhan.